Pasti, kita sering melihat orang yang menunda-nunda, bisa teman kita, rekan kerja kita, keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri. Dan memang benar, hampir semua orang pernah menunda-nunda. Bahkan, ada penelitian yang mengatakan, 2 dari 8 orang itu punya kebiasaan menunda-nunda. Dan rasionya itu lebih tinggi ketika kita membahas para mahasiswa, yaitu sekitar 50% dari mahasiswa punya kebiasaan menunda-nunda. Dan sampai 90%, rasio menunda-nundanya itu cukup sering atau kadang-kadang. Nah, menunda-nunda itu, kalau di pikiran kita adalah hal yang biasa aja. Lagi ngerjain sesuatu buka IG dululah, scroll TikTok dululah, main game dulu, dan yang paling tolol, ngeslot dulu. Ya agak apa-apa kan paling cuman beberapa menit doang, yang padahal menunda-nunda itu berbahaya. Kenapa? Karena biasanya kita itu menunda ketika kita mengerjakan hal yang penting, dan meski kita tahu kita harus mengerjakan pekerjaan yang penting, dan ketika tidak selesai pasti akan ada konsekuensinya, tapi kita tetap menunda. Ada satu dampak yang disebut collateral damage ketika kita menunda-nunda. Sebut saja Nopi. Nopi ini sangat intelek. Dia punya pendidikan yang bagus dan agak perfeksionis. Meski begitu, Nopi ini selalu kesusahan untuk berhenti dari menunda-nunda pekerjaan. Karena menunda-nunda, dia sering mengerjakan kerjaannya setelah deadline. Dan lama-kelamaan ini kan pasti berdampak. Ya berdampak pada reputasinya, berdampak pada kerjaannya, pada rekan kerjanya, dan tentunya terhadap karirnya. Enggak mungkin dong kita naikin jabatan dari karyawan yang bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, Nopi ini sudah capek, kejar-kejaran dengan deadline, dipecat dan pindah-pindah pekerjaan, nyoba affiliate, buka usaha, atau bikin channel YouTube. Tapi semua gagal. Kenapa? Ya karena menunda-nunda. Dan akhirnya di umur 20 tahun, Nopi meninggal karena serangan jantung. Nopi meninggalkan saudara, pasangan dan teman-temannya dengan usaha yang belum selesai. Usaha yang setengah jadi dan sebuah momen-momen yang hilang. Karena Nopi selalu menunda-nunda dan kejar-kejaran dengan deadline. Yang padahal, seandainya Nopi disiplin setelah kerjanya selesai, dia bisa ngajak pacarnya jalan-jalan atau sekedar makan bareng. Tapi karena Nopi menunda-nunda momen-momen yang harusnya menyenangkan itu tidak pernah terjadi. Oke lanjut, tadi kan saya katakan bahwa menunda-nunda itu bisa memberikan dampak pada reputasimu El, jelas dong. Orang-orang pasti enggak mau kerja bareng sama orang yang suka menunda-nunda, karena orang yang menunda-nunda itu tidak bisa diandalkan. Ada penelitiannya di Amerika dengan 22,000 karyawan mereka yang sering menunda-nunda itu karirnya tidak stabil, dan pendapatannya itu jauh lebih sedikit dari mereka yang tidak menunda-nunda. Dari setiap kenaikan poin orang yang menunda-nunda itu pendapatannya turun $15,000 per tahun, kalau dirupiahin itu sekitar 232 juta. Ada juga penelitian lain yang mengatakan bahwa menunda-nunda memiliki dampak pada kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Menurut penelitian tersebut, orang yang suka menunda-nunda memiliki kecenderungan kurangnya kualitas tidur. Mereka juga sedikit atau bahkan nggak pernah melakukan aktivitas yang sehat, misalnya olahraga, dan makan makanan yang sehat. Mereka itu juga memiliki beberapa gangguan kesehatan kecil, seperti pinggang yang sering sakit, leher yang kaku, terus pusing atau migrain dan sebagainya. Ya jelas dong dikit-dikit scroll sosmed, duduk atau rebahan terus. Kan itu bikin badan pegal ya. Ditambah mereka memiliki persentase lebih tinggi dalam mengidap stres, depresi dan anxiety. Ini menurut saya juga masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita scroll sosmed, kita sering melihat postingan orang lain yang sangat bahagia, sangat kaya raya. Itu memberi kita sebuah tekanan, sehingga kita stres, depresi dan anxiety. Nah, meski menunda-nunda itu banyak dampak buruknya, kenapa masih banyak orang yang melakukannya? Biasanya, kita akan mikirnya karena kita ini memang malas, atau kurangnya dalam memanajemen waktu. Itu memang benar, tapi enggak sepenuhnya benar. Memang, ketika kita menunda-nunda itu kita seperti membuang-buang waktu, tapi ini bukan penyebab utamanya. Bahkan, jika kita berhasil mengurangi distraksi dan belajar manajemen waktu, kita akan tetap menunda-nunda, karena penyebab utamanya itu belum kita benerin. Rasa malas itu juga bukan penyebab utamanya.
Karena kalau kita memang beneran malas, kita itu nggak akan ada energi untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita bangun tidur, terus duduk di meja kerja, buka laptop, buka Word, terus bukannya kerjain malah scroll IG. Kita jadi tetap sibuk, tapi dengan hal-hal yang tidak penting. Intinya, orang yang menunda-nunda itu mau melakukan semua hal yang bisa dilakukan, kecuali ngerjain pekerjaannya. Lalu apa penyebabnya? Nah, kalau kata mentor saya, semua perilaku pasti ada penyebabnya. Kalau menunda-nunda itu penyebabnya adalah emosi, lebih tepatnya emosi negatif. Saya punya teman, dia ini dulu ngekos, dan satu hal yang paling dia tidak suka itu bersihin kamarnya. Setiap saya ke tempatnya itu pasti sangat berantakan, kotor, putung rokok di mana-mana. Pokoknya berantakan banget. Nah, ketika kita ada ujian, katakanlah ujian sekolah yang seharusnya dia belajar, dia malah bersih-bersih satu kamarnya full dari ujung ke ujung dibersihin. Padahal dia kan sangat tidak suka bersih-bersih. Lalu kenapa dia melakukan ini? Bersih-bersih itu membuat dia merasa produktif, tidak malas, dan karena dia merasa produktif, dia merasa bahwa dia tidak perlu belajar. Dia menghindari belajar, karena dia sadar, dan dia tahu bahwa ketika dia tidak belajar itu ada perasaan takut, nggak enak, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Nah, dengan menunda belajar dan mengalihkan pada bersih-bersih, dia menghindar atau lari dari perasaan-perasaan negatif itu. Jadi dia menunda-nunda dengan bersih-bersih. Itu bukan karena ada kesalahan pada karakternya, atau pada kepribadiannya, tapi karena bersih-bersih itu satu-satunya cara untuk dia menghindari stres. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya menunda-nunda itu terjadi karena kita buruk dalam memanajemen emosi. Jadi, next time ketika kamu menunda-nunda, kamu bisa coba menyadari dan melihat dari sudut pandang psikologis. Apakah dirimu ini sedang stabil atau tidak? Karena ketidakstabilan mental dan emosi itu penyebab utama dalam menunda-nunda. Karena kita menggunakan menunda-nunda sebagai sarana untuk kita menghindari stres dan emosi negatif. Jadi, menunda-nunda itu bukanlah untuk kita menghindari pekerjaan atau tugas, tapi untuk menghindar dari emosi negatif. Terus solusinya gimana? Solusinya itu, kita seharusnya tidak memberi makan pada kebiasaan kita dalam menunda-nunda. Ketika kita menunda-nunda untuk menghindari perasaan-perasaan negatif, itu kan seperti kita memberi reward atau hadiah pada perilaku kita. Dan ketika sebuah perilaku selalu diberi hadiah, maka kita akan terus mengulang-ulang perilaku tersebut. Dan begitulah kita akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran menunda-nunda. Padahal meski kita memberi reward pada menunda-nunda, tapi pada akhirnya kan kita malah merasa bersalah, malu, atau bahkan menyalahkan diri sendiri ketika kita tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya kita selesaikan. Solusinya itu dengan mencari makna atau alasan kenapa kamu harus mengerjakan tugasmu itu. Ketika kita menyadari pentingnya mengerjakan tugas yang memang harus kita kerjakan, itu membantu kita untuk memberikan dorongan supaya kita mau menyelesaikan tugas itu. Cara lainnya adalah dengan lebih mengerti kepada diri kita sendiri. Kenapa kita stres? Kenapa kita impulsif? Kenapa kita sedih? Kenapa kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan? Dan sebagainya. Lalu memaafkan diri kita sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Sehingga kita merasakan emosi-emosi negatif tadi. Dua-duanya sangat efektif. Ya, kalian bisa coba dulu. Silahkan berikan komentar. Apakah caranya work atau tidak? Oke, sebelum saya akhiri. Kita sebagai manusia memang sering melakukan kesalahan. Tapi kita nggak boleh pasrah gitu aja. Kita harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video kuliah kematian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.